Oke, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita bisa mulai bergabung dalam satu pertemuan virtual, di mana pertemuan virtual itu menggunakan aplikasi Webex Meeting. Tentunya yang pertama kita harus menginstall dulu aplikasi Webex Meeting atau kita sign in ke Webex Meeting. Meskipun itu juga bisa dilakukan saat kita mendapatkan undangan, misalnya dan bukan link, tapi saya pikir untuk lebih mudah sejak awal Bapak Ibu perlu menginstall lebih dahulu. Nah, setelah itu kemudian kita perlu mendapatkan undangan dulu tentunya dari orang yang mengundang kita untuk bisa bergabung di pertemuan virtual yang mereka lakukan atau yang dia lakukan. Nah, untuk undangan itu biasanya bentuknya dua, yaitu dalam bentuk sebuah link. Dengan link itu kita tinggal klik link tersebut, kita akan masuk di uh, ini, apakah mereka akan masuk di room virtual yang telah dibuat untuk pertemuan virtual. Atau kita dengan cara kita memasukkan ID number dan password yang telah diberikan oleh orang yang mengundang kita. Setelah kita memasukkan, maka secara otomatis kita akan join atau bergabung dalam room yang telah dibuat oleh orang yang mengundang kita. Dua-duanya nanti akan kita praktekkan, tapi sebelum kita praktekkan, kita perlu ya mengingat kembali atau mengetahui kira-kira etika dalam kita bervikon ria. Karena dalam bervikon ini juga ada etika yang harus kita perhatikan supaya jalannya vikon atau video conference secara virtual ini nanti bisa berjalan dengan baik. Oke Bapak Ibu, ada beberapa etika yang harus kita perhatikan saat kita pertemuan virtual, yaitu mohon agar mic di mute ketika kita sedang tidak berbicara, agar suara kita itu tidak masuk sehingga tidak mengganggu pertemuan virtual. Kadang-kadang kita lupa tidak unmute kita tidak mute mic kita sehingga suara kita, bahkan suara mungkin keluarga kita yang di dekat kita itu masuk melalui laptop. Alangkah baiknya kalau Bapak Ibu punya alat seperti ini, iPhone ini juga bisa dipakai sehingga nanti akan lebih jernih dan juga mengurangi suara-suara atau noise dari luar yang tidak diperlukan. Kemudian unmute video kecuali koneksi internet kurang baik. Artinya kalau bisa video dalam keadaan hidup kecuali koneksi internet kurang baik. Karena memang penggunaan video ini akan menyita banyak kuota sehingga kadang-kadang itu akan menyebabkan kemudian juga internet tidak stabil. Karena itu ketika suatu saat kita merasa internet kita tidak stabil, kita bisa mematikan video kita sehingga akhirnya kemudian internet menjadi stabil. Nah, berarti yang unmute video ini sifatnya opsional. Jadi opsional kalau tempat Bapak Ibu ternyata koneksinya internet tidak baik, Bapak Ibu bisa mematikan video. Kemudian jangan membuka jendela Windows yang lain, ya. Beberapa aplikasi itu memungkinkan narasumber atau fasilitator atau host itu mengetahui apakah Bapak itu betul-betul fokus mengikuti Vicon atau jangan-jangan sambil Vicon membuka detik, sambil Vicon membuka satu situs yang lain. Itu akan ketahuan. Sistem yang ada di aplikasi tersebut akan mendeteksi apa saja aktivitas Windows yang telah dibuka oleh Bapak dan Ibu. Kemudian saat akan bertanya atau interupsi, minta izin dengan raise hand atau melalui chat. Kalau Bapak Ibu, misalnya ya Bapak Ibu, narasumber itu memberikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk sewaktu-waktu bertanya tanpa memberikan alokasi waktu khusus, Bapak Ibu dipersilahkan, tapi mohon Bapak Ibu raise hand dulu atau Bapak Ibu menulis di chat sehingga nanti biar yang memberitahu kepada narasumber itu adalah host. Tapi kalau narasumber telah memberikan waktu sendiri, ya Bapak Ibu tunggu saja sehingga nanti ada sebuah waktu yang telah diberikan oleh narasumber untuk bertanya. Kemudian kalau mau ke toilet silakan, tapi izin ke host melalui chat bahwa Bapak Ibu harus keluar sebentar karena ada satu keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian ini persiapan teknis Bapak Ibu, siapkan paket data yang cukup.
saya sarankan Bapak Ibu beli paket data langsung 10 gigabit ke atas gitu ya, karena itu nanti akan memperlancar dan juga satu hari itu 3-4 jam itu bisa habis 2 giga gitu ya, 2 giga kurang. Saya pikir kita siapkan saja 10 giga sehingga nanti Bapak Ibu juga juga bisa menjalankan dengan baik sejak awal. Kemudian bagi pengguna simpati, nah ini kalau Bapak Ibu kartunya menggunakan simpati, selain Bapak Ibu mengisi yang 10 giga ke atas, Bapak Ibu juga bisa membeli paket konferen. Paket konferen itu cukup murah, gitu ya. Ada yang hanya harian sehari 3.000, tapi dengan catatan tetap paket data regulernya diisi yang 10 giga ke atas. Apa kelebihannya kalau isi konferen dengan kita juga beli paket yang konferen? Kalau kita dengan beli paket yang konferen itu nanti pulsa kita yang reguler itu tidak akan terpotong gitu ya. Yang terpotong adalah yang konferen. Tapi tetap paket reguler tetap harus diisi yang yang 10 giga ke atas supaya mendukung paket konferen itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Yang ketiga, pastikan baterai dalam keadaan full gitu ya. Dalam keadaan full baterainya supaya ini menjaga kalau ya suatu saat listrik itu mati, sehingga ketika listrik mati kita masih dalam beberapa waktu masih bisa ikut dan diharapkan kemudian listrik bisa kemudian hidup kembali. Dan Ibu, jadi ini undangannya bentuknya seperti ini. Yang ini biasanya ini kita terima melalui WhatsApp gitu ya. Yang harus diperhatikan ketika kita mendapatkan undangan seperti ini, satu ini adalah link di mana kalau kita bergabung kita cukup klik link ini. Biasanya tetap masih harus mengisikan passwordnya 1234 ini. Password bisa berubah tergantung nanti yang mengundang akan menggunakan password apa gitu ya. Nah, atau kalau kita sudah punya seperti ini aplikasi Cisco Webex Meeting ini, kita mulai dengan kita mengisi meeting numbernya ini ya 166 ya, kita masukkan kemudian join. Setelah join biasanya kita diminta kemudian mengisikan passwordnya. Setelah itu kemudian kita akan masuk ke satu room yang telah dibuat oleh orang yang mengundang kita. Ini jadi dua cara itu, dan nanti akan kita praktekkan. Saya nanti akan memperlihatkan saya mendapatkan satu undangan, kemudian bagaimana kemudian dari undangan itu kemudian kita masuk gitu ya. Oke Bapak dan Ibu, kita coba untuk berlatih. Kita masuk ke Webex Meeting. Di sini saya sudah mendapatkan satu undangan gitu ya. Ini satu undangan untuk bergabung di satu di satu pertemuan virtual dengan Webex Meeting. Cara pertama kita bisa langsung klik ini gitu ya. Atau kalau kita sudah menginstal aplikasinya ya, kita bisa masukkan ID number dan kemudian ini adalah passwordnya. Nah, kita akan coba praktekkan yang ini aja ya, memasukkan ini. Nah, ini adalah Cisco Webex Meeting aplikasinya. Ini kita klik 2 kali. Nah, ini sudah ada ya, sudah masuk di aplikasinya. Nah, itu kita masuk ke tadi. Ini ke ID numbernya kita copy. Setelah itu kita masukkan ke sini. Kemudian klik join. Kita tunggu, sambil kita tunggu ini. Nah, ini sudah. Dia minta password ya. Minta password. Kita masuk ke password kita tadi, Sendboot 2020. Ini kita copy. Salin ya. Terus kemudian kita masukkan, saya kemudian next. Ini ternyata sebentar, ternyata ini salah, passwordnya salah. Kita lihat salahnya di mana. Oh ya, ini kopinya terlampau banyak, harusnya cuma sampai sini, kurungnya tercopy. Kita
kita masuk ini, semoga bisa. Nah ini bisa, ini kita skip aja. Nah ini sudah gabung Bapak dan Ibu. Nah ini untuk bergabung ini kita join meeting. Ini kita klik join meeting. Kita tunggu dari proses. Ini kita klik. Nah, ini coba kita perbesar. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah kita, saya yang ini saya. Ini adalah juga ada lagi akun saya lain sebagai host. Nah, Bapak Ibu yang pertama harus Bapak Ibu lakukan, yang harus pahami Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu masuk, tolong ini di mute dengan cara diklik menjadi merah. Kalau ini hitam, ketika kita berbicara itu akan terdengar, akan masuk gitu ya. Nah ini yang akan mengganggu. Maka tolong pastikan ketika kita tidak punya kepentingan untuk berbicara, ini diklik. Ya. Kemudian ini diklik supaya menjadi apa? Nah ini webcamnya ternyata tidak hidup ya karena sedang saya pakai untuk merekam. Nah tapi ini Bapak Ibu ini diklik sehingga nanti terlihat gambar kita. Kalau ini sementara yang punya saya memang tidak bisa karena ini webcamnya sedang saya pakai untuk merekam kegiatan kita ini, tutorial ini. Tapi kalau ini Bapak Ibu klik menjadi warna hitam, nanti akan keluar video Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, yang ini menjadi merah, yang ini jadikan menjadi hitam. Ya, ini harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian ini adalah Bapak Ibu ini kita klik hilang. Kalau ini kita klik menjadi muncul, ini nanti akan ada daftar semua peserta yang ikut. Ya. Nah kalau ada tanda ini berarti ini semuanya sedang dibuat di mute. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang juga Bapak Ibu perlu pahami Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin bertanya atau ingin izin apa itu ya, tolong ini di chat, ini diklik ya. Kemudian ini ada kita membicara kepada siapa, apakah kepada everyone atau hanya kepada host. Kali kan di host. Misalnya kepada everyone ini kita klik, kemudian misalnya kita tulis maaf Bapak izin ke toilet dulu ya. Izin ke toilet dulu dan ini nanti kalau ini everyone maka semua akan membaca tulisan kita, tapi kalau ini hanya kita tulis ke ke host tuh ya, maka ke host saya juga kan di host, maka yang bisa membaca hanya yang host. Nah ini Bapak Ibu yang yang perlu kita lakukan ya. Jadi ini sekali lagi ini harus gambar merah, ini hitam ya, kecuali kalau koneksi internet itu kurang bagus ya. Kemudian ini kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, bertanya atau apa, itu melalui forum chat. Nah, kalau ini kita klik, chatnya hilang. Nah ini copy mate ini nggak perlu kita bahas. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin katakan misalnya bertanya atau apa, selain dengan chat juga Bapak Ibu bisa klik ini. Ini ada tanda ini diklik ya, otomatis nanti host akan melihat bahwa Bapak Ibu sudah sedang mau mengacungkan atau memberikan raise hand atau melambaikan lah istilahnya, melambaikan tangan tuh ya, artinya ingin bertanya atau apa gitu ya. Jadi ini raise hand ini kita klik. Nah ini Bapak Ibu. Nah saya pikir itu Bapak Ibu ya. Terus nanti kita coba mempelajari beberapa menu yang
apa yang harus kita lakukan ketika host atau presenter itu eh, me- sedang memberikan sebuah bahan tayang lah. Jadi Bapak Ibu selain host sebetulnya juga biasanya nanti juga ada presenter lain ya. Jadi kalau peserta banyak itu juga atau bukan peserta lah. Biasanya selain host itu juga nanti akan ada presenter. Kalau host itu lebih ke arah dia yang mengatur teknis, kalau presenter ada narasumbernya. Nah ini presenternya belum ada dia, tapi suatu saat ketika dalam kegiatan yang real nanti juga akan ada orang yang bergabung di sini yang akan sebagai presenter. Otomatis ketika nanti akan ada presenter, maka di sini juga akan ada pilihan selain everyone Cahya Yuwana juga nanti akan ada nama orang yang itu sebagai presenter dia. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini presenter atau host menayangkan satu bahan tayang. Nah, seringkali host atau presenter bisa jadi akan mengajak kita interaktif. Katakanlah misalnya kita diminta untuk memilih dari gambar ini yang mana yang kita pilih, apakah kita pilih gambar yang ini atau gambar yang ini. Nah, ketika kita misalnya suatu saat diminta sama host, misalnya Bapak tolong Pak Cahyo atau Pak Yujun, Pak Barjo atau apa, tolong untuk memilih gambar atau menggambar atau apapun dipilih Bapak Ibu mengklik yang ini. Yang apa ini namanya anotasi, ini bentuknya seperti garis-garis ini. Ini diklik tuh ya, ask to annotate tuh ya. Nah, sini ada request tuh ya. Maka Bapak Ibu ini diklik request. Nah, kemudian Bapak Ibu tunggu request to annotate, maka presenter nanti akan mengizinkan atau tidak. Artinya meskipun presenter yang meminta, tapi kita tetap kemudian meminta tetap harus meminta dengan cara tadi klik ini, kemudian menunggu presenter mengizinkan atau tidak. Nah, nanti kalau presenter sudah mengizinkan, baru kita bisa melakukan aktivitas di layar. Nah, seperti apa nanti kita praktekkan. Oke Bapak Ibu, ketika tadi kita meminta untuk annotate ya, kemudian presenter itu sudah mengizinkan, mengapprove, maka yang tadi di bagian kiri itu akan muncul seperti ini. Ini apa? Ini adalah pointer untuk memilih. Nanti akan menampilkan apa? Kita coba saja persatu. Di misalnya ini, ya. Nah, ini. Misalnya ini, ya. Ini. Kalau ini berarti kita milih sini, ya. Atau ini lagi. Nah, itu ya. Berarti pindah. Nah, misalnya Bapak Ibu, oh saya mau memilih ini kok, itu ya. Maka ganti ini diklik ya. Maka kemudian sini. Hasilnya gini. Atau Bapak Ibu juga bisa menulis misalnya, ini menulis di sini misalnya apa itu ya. Baik Pak. Katakan misalnya Bapak diminta mengisi apa ya di satu apa tuh ya di ada satu penulis, kemudian Bapak tinggal menulis saja misalnya tentang sapi itu ya, bisa gitu Bapak bisa menulis. Atau Bapak misalnya ini bisa membuat kotak, ini juga bisa, tergantung nanti perintah dari apa, perintah dari presenter atau itu kepada kita itu apa. Atau ini misalnya membuat garis atau apa itu ya. Atau ini misalnya menulis bebas itu ya. Menulis bebas itu juga bisa. Gitu ya. Atau ini memberi warna gitu ya. Memberi warna gitu ya. Itu juga bisa. Nah ini Bapak Ibu, jadi katakan misalnya ini kita memilih dengan cara kita gini itu ya, itu juga bisa. Gitu ya. Jadi ini semua tergantung perintah dari dari ini apa. Ini juga menghapus yang milik kita. Ini sudah kita, ini juga bisa. Ini ya Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu artinya anon ini dipakai
untuk kita bisa berinteraktif. Tapi untuk menggunakan Anonit ini pertama kita memang harus diperintah oleh tadi guru kita, kemudian kita juga harus klik tadi, setelah klik baru kemudian kita gini gitu ya, ini stop Anonit ya, ini tadi ini ya, kita harus ask to Anonit ya, kemudian ini Bapak Ibu, kita baru bisa beraktivitas. Ini tidak perlu di approve tadi karena secara otomatis karena kita sudah di approve sebelumnya gitu ya. Nah ini jadi kalau kita diperintah kita kemudian klik, kemudian nanti guru akan melakukan fungsi memerintahkan untuk apa itu kita lakukan. Misalnya tolong Bapak menuliskan satu teks di kotak ini dengan menggunakan fungsi anu di sini. Nah itu dilakukan saja. Dan itu Bapak Ibu ya, beberapa hal yang saya pikir Bapak Ibu harus dilakukan oleh Bapak Ibu saat Bapak Ibu nanti ikut dalam sebuah meeting. Yang paling utama Bapak Ibu harus ini selalu ini dimatiin dan ini dihidupkan, kecuali kalau internet itu dalam keadaan tidak dalam keadaan tidak baik ya. Nah nanti setelah ini akan kita bicara tentang bagaimana Bapak Ibu menayangkan bahan tayang atau bahan yang lain dan sebagainya. Jadi nanti akan kita bahas. Bapak Ibu, kemudian dalam Vicon kita sering diminta oleh narasumber untuk presentasi. Katakanlah misalnya kita diberikan tugas, kemudian kita diminta presentasi terkait dengan tugas kita. Nah untuk presentasi ini nanti host akan menjadikan kita sebagai presenter. Artinya untuk kita bisa mempresentasikan apa yang akan kita presentasikan, host itu akan menjadikan kita sebagai presenter. Nah apa yang bisa kita lakukan kalau setelah host menjadikan presenter, atau apa yang harus kita lakukan ketika kita diminta mempresentasikan apa yang kita buat. Yang pertama Bapak Ibu, pastikan semua yang akan kita presentasikan itu sudah kita buka dulu atau kita siapkan dulu kita buka dulu melalui browser gitu ya, sudah kita siapkan. Setelah itu kemudian ini kita klik share content, kita klik share content. Nah ini ada screen 1. Kalau screen 1 itu screen ini adalah akan men-share apa saja yang sudah kita buka di screen kita, yang tampak di layar laptop kita itu akan kemudian di-share. Misalnya sekarang kan yang tampak adalah tentang Webex gitu ya, tentang Webex Kit yang sedang kita sama-sama kita pelajari. Kalau ini di-share gitu ya, maka Bapak Ibu yang keluar ini yang keluar contoh Bigation, karena yang saya buka di layar itu adalah tentang Bigation. Tapi kalau ini kemudian saya buka ini ya, buka di layar yang saya buka itu saya pindah ke satu file yang lain, maka itu akan yang tampak yang kita presentasikan itu adalah apa yang sedang kita buka gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita ingin berhenti dari apa yang sudah kita sedang kita share itu ya, ini ada ini ya, ini kita stop sharing. Ini kita stop sharing, maka kita berhenti. Kalau kita ingin mempresentasikan yang lain, ini kita klik. Kemudian misalnya kita ingin mempresentasikan ini, ada tulisan Bandicam, yang ini akan kita presentasikan, ini kita klik gitu ya. Kita tunggu. Nah ini berarti belum keluar. Kita gini aja dulu, ini stop sharing dulu. Ini coba ini kita lagi gitu ya, yang Bandicam ini. Ini berarti belum. Oke Bapak Ibu, jadi kita
stop sharing dulu. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi untuk share kita mulai dari ini ya. Kita mulai ini ya, kemudian kita share misalnya tadi itu bisa langsung di sini apa yang kita share, atau yang tadi ini kita misalnya kita lihat dari sini share konten ini. Nah ini, nah ini kemudian misalnya kita ingin pilih yang ini ya, ini kemudian kita klik ya. Ini ya. Oke, kalau kita ingin ganti yang kita share, ini kita stop sharing gitu ya. Kita stop sharing gitu ya. Kemudian kita juga kita cari lagi mana yang akan kita share. Kita coba yang ini bisa atau tidak gitu ya. Nah, ini sudah ada gitu ya, ter-share gitu ya. Kemudian ini stop sharing lagi. Ya, kemudian kita apalagi misalnya kita akan ini tadi apa tentang WhatsApp saya ini kita share ya. Nah ini sudah muncul lagi gitu ya, sudah muncul yang akan saya kemudian kita stop sharing lagi. Nah itu yang kita ulang-ulang apa yang akan kita share ya, kita klik. Setelah kita mau berhenti kemudian tadi stop sharing itu. Nah itu Bapak Ibu yang perlu kita lakukan. Nah saya pikir yang ini tidak perlu saya sampaikan tuh ya, karena ini biasanya untuk host tuh ya yang melakukan tuh ya, sehingga Bapak Ibu tidak harus memahami ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan keluar, sudah selesai keluar dari room, Bapak Ibu klik yang ini. Tapi sebelumnya ini kita coba kita lihat apa. Nah, kalau ini saya pikir juga tidak perlu Bapak Ibu pelajari ya. Jadi kalau setelah itu kita selesai pertemuan, kemudian kita pakai leave meeting atau meninggalkan meeting, ini kita klik tuh ya. Kita ulangi lagi. Oke baik. Nah berarti ini kita sudah keluar dari dari Webex meeting kita. Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan, dan sebetulnya di YouTube juga sudah banyak tentang tutorial menggunakan Webex meeting. Bapak Ibu mungkin bisa coba searching, berlatih, mencoba, sehingga nanti ketika sudah tiba waktunya kita untuk pelatihan, itu kita sudah jauh lebih lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.